Halo, selamat pagi pemirsa. Fokus Kasus kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi lebih dalam seputar kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kali ini Fokus Kasus akan mengetengahkan mengenai kasus pembunuhan seorang wanita muda yang diduga dilakukan oleh kekasihnya sendiri. Diduga pembunuhan ini terjadi lantaran asmara mereka tidak direstui. Seorang wanita muda ditemukan tewas setelah bertengkar dengan kekasihnya. Jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong setelah sang kekasih yang diduga terlibat dalam pembunuhan ini menunjukkan tempat ia menyembunyikan mayat tersebut. Lahan kosong di tepi jalan Arif Rahman Hakim Sukolilo, Surabaya ini menjadi perhatian banyak orang setelah seorang pemuda diduga membunuh kekasihnya di tempat ini. Setelah polisi menelusuri, ditemukan sesosok mayat perempuan yang tertutup rumput-rumput. Kondisinya saat itu sudah membusuk. Petugas yang memeriksa menduga wanita Malang bernama Nimade Prabawanti Gowinda Demadatta alias Ade dianiaya terlebih dahulu sebelum meregang nyawa. Kecurigaan muncul setelah polisi menemukan bekas-bekas benturan benda tumpul di kepala dan tubuh wanita ini. Namun dari informasi yang diberikan kekasih korban, wanita ini tewas setelah dicekik. Dari keadaan mayat ketika ditemukan, diduga Ade sudah tewas lebih dari 3 hari. Untuk memastikan sebab dan waktu kematian wanita muda ini, polisi mengotopsinya ke Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Korban luka di bagian mana, Dan? Untuk informasi, korban dicekik oleh tersangka, tapi nanti kita akan peroleh lengkapnya melalui hasil otopsi. Sebenarnya informasinya korban hamil, Dan? Tidak ada sementara ya, karena kita menunggu secara forensiknya nanti dari kedokteran di Dr. Sutomo. Sungguh tidak disangka, pemuda yang seharusnya melindungi sang kekasih diduga melakukan kekerasan sampai menghilangkan nyawa. Mengapa sampai terjadi peristiwa seperti ini? Terungkapnya kasus pembunuhan terhadap Nimade Prabawanti alias Ade setelah orang tua korban curiga adanya pesan pendek yang diterima teman-temannya. Pesan itu mengabarkan Ade sudah meninggal dunia. Namun hal itu justru mengejutkan orang tua Ade karena wanita berusia 18 tahun itu sudah menghilang selama 3 hari. Keluarga mencurigai seorang pemuda berinisial AR terlibat dalam kematian Ade karena terakhir terlihat gadis itu pamit akan pergi dengan AR. Kecurigaan ini lalu dilaporkan kepada polisi. Berawal dari informasi orang tua korban yang mengatakan bahwa anaknya sudah tidak pulang 3 hari, maka ditindaklanjuti oleh piket Reskrim bersama dengan Polsek Sukolilo untuk mencari tahu siapa orang yang bersama dengan korban terakhir. Diperoleh informasi bahwa ternyata memang korban terakhir bersama dengan tersangka AR, kemudian diamankan di sekitar Jalan Jagir, dan setelah itu kita interogasi mendalam untuk kemudian diarahkan ke TKP saat ini yang ada di belakang Jalan Arif Rahman Hakim di lahan kosong. Saat pemeriksaan awal, AR mengaku ia membunuh kekasihnya itu karena merasa sakit hati setelah hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua Ade. Selain itu, AR menaruh dendam kepada orang tua korban karena telah memenjarakannya selama 1,5 tahun. Pada tahun 2013 itu, AR dilaporkan telah melarikan korban selama 3 hari ke kota Bandung, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal kita menemukan 2 motif. Yang pertama adalah dendam, karena memang si korban ini pernah dipidana oleh si tersangka ini pernah dipidana oleh keluarga korban. Kemudian motif cinta karena memang si tersangka ini tidak ingin korban dimiliki oleh orang lain. Tapi berdasarkan hasil rekonstruksi yang sudah dilakukan, maka motif yang paling kuat adalah motif dendam, di mana korban juga istilahnya mendiskreditkan si pelaku sehingga menampilkan dendamnya menjadi kemarahan dengan teguran seolah-olah pelaku ini nggak
selesai-selesai atau nggak tuntas-tuntas dalam sekolahnya. Saat polisi membekuk AR, selain sejumlah barang-barang korban, juga didapati sepasang sepatu yang digunakan untuk menganiaya wanita muda itu. Tautan asmara antara korban dan tersangka dapat dikatakan sangat kuat. Selepas tersangka menjalani hukuman di dalam penjara, korban masih setia menjalani hubungan dengannya. Namun kisah asmara dua sejoli ini lalu berakhir dengan tragis. Dari hasil otopsi diketahui Nimade Prabawanti tewas karena terhambatnya saluran pernapasan. Polisi menduga kuat ini karena cekikan kuat di leher korban. Dari hasil otopsi kita ketahui bahwa korban ini meninggal karena terhambatnya saluran pernapasan yang ditandai dengan munculnya bintik-bintik merah pada paru-paru. Dan ini identik dengan keterangan tersangka bahwa tersangka mencekik leher korban. Kepada polisi yang memeriksanya, tersangka AR mengungkapkan peristiwa itu bermula ketika petang itu ia bertemu dengan korban di Grand City, Surabaya. Saat itu orang tua korban tidak curiga terjadi sesuatu terhadap Nimade Prabawanti karena ibu korban masih menerima pesan singkat. Dia diajak ke Grand City sama temennya yang sudah ketemu di tempat servis kendaraan. Seperti itu dia tunjukkan bahwa dia lagi makan pop mie dari fotonya. Nah kemudian ada 2 tiket juga, kalau nggak salah Jatim Expo atau apa gitu ya di situ. Pada waktu berarti setelah servis kemudian jalan-jalan? Iya, jalan-jalan ke Grand City gitu. Nah terus saya selalu pesan tolong cepat pulang, ini sudah malam. Kalau adik nggak berani pulang, mama jemput. Di mana posisinya? Tolong jelasin. Tapi nggak ada respon kembali. Nah sekitar setengah 12 kemudian itu dia WA saya, dia bilang, Mama nomor ATM-nya Mama, PIN ATM-nya adik berapa, katanya gitu. Saya bilang, loh kenapa? Itu kan ATM punya adik, kenapa tanya Mama? Harusnya dia yang tahu. Dia bilang, adik lupa, Ma. Ibu korban tidak mengira saat menanyakan PIN ATM itu, putrinya sudah tewas. Dari hasil pemeriksaan terungkap, usai berjalan-jalan di kota Surabaya, AR mengajak korban ke kawasan Kertajaya, Sukolilo. Di sebuah lahan kosong yang penuh alang-alang, keduanya bermesraan. Usai berhubungan intim, AR mengajak korban berjalan-jalan dengan sepeda motor. Dan malamnya, sepasang kekasih ini kembali ke lahan kosong yang sepi ini untuk bermesraan. Namun suasana menjadi tidak enak saat tersangka merasa tersinggung ketika korban menanyakan sekolahnya yang tak kunjung selesai. AR langsung mencekik leher kekasihnya itu hingga tewas. Pada hari H kejadian, korban sore hari dibawa oleh pelaku ke TKP ini, kemudian disetubuhi sekitar 50 meter dari TKP pembunuhan, dan kemudian pulang malamnya kembali kemari, korban kembali disetubuhi, kemudian dicekik. Dan yang fakta yang mengejutkan bagi penyidik bahwa ternyata pasca korban diketahui meninggal oleh pelaku, ternyata ada kekerasan tambahan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Ya, bahkan itu dari fakta rekonstruksi, korban memukuli pelaku memukuli wajah korban dan kemudian memijak perut korban sampai berdiri di atas perutnya. Bagaimana sebenarnya hubungan korban dan tersangka? Mengapa rasa dendam tersangka itu begitu dalam? Korban sudah mengenal tersangka AR sejak lama. Ibu korban mengungkapkan perkenalan itu terjadi sekitar tahun 2013 saat Nimade Prabawanti baru masuk SMA. Pada saat anak saya itu masuk SMA, baru 3 bulan pertama perkenalan masa orientasi. Di sana mereka berkenalan, kemudian biasa anak-anak kecil gitu, anak-anak cowok itu membuat mereka untuk bermotivasi siapa yang bisa mendapatkan anak itu, maksudnya anak saya, siapa yang bisa mendapatkan anak saya.
dia akan disebut sebagai jagoan kayak gitu. Nah mungkin gara-gara itu dia berusaha untuk mendapatkan anak saya dengan cara apapun. Kendati sudah diawasi orang tuanya, namun Nimade Prabawanti tetap menjalin hubungan asmara dengan AR. Hingga AR pernah membawanya selama 5 hari ke Bandung. Kedua orang tua korban tidak mengira tersangka berani melakukan perbuatan tersebut. Saya kecolongan saat itu karena pada saat itu ada kerja sekolah, kerja kelompok dari sekolah ya. Dia diambil dari rumah, kemudian diantar ke tempat kerja kelompok itu menurut keterangan temannya. Kemudian dari kelompok kerja kelompok itu kemudian dia dibawa sampai ke Bandung selama kalau nggak salah sekitar 5 hari dalam perjalanan itu menuju ke Bandung. Kemudian hari ke-7 ditemukan dan pada saat itu saya sudah lapor polisi. Akhirnya kita perkarakan masalah itu. Dia juga mendapat kurungan selama 1,8 bulan kalau nggak salah ya. Diduga pemberian pidana kepada AR atas perbuatannya melarikan Nimade membuat pemuda itu menaruh dendam. Sementara itu, korban sendiri dikenal sebagai seorang yang periang dan memiliki banyak teman. Namun mereka tidak tahu alasan korban tetap berhubungan dengan tersangka kendati sudah dilarang orang tuanya. Apakah hasil penyelidikan polisi menemukan adanya keterlibatan orang lain dalam pembunuhan wanita muda itu? Tersangka tidak belajar dari pengalamannya. Perbuatan yang merugikan orang lain dapat berakibat pemberian sanksi bagi pelakunya. Dalam kasus ini, polisi menduga pemuda itu sendirian membunuh kekasihnya. Hasil penyelidikan dan penyidikan polisi menemukan dugaan pembunuhan itu hanya dilakukan AR seorang diri. Kepada penyidik, tersangka menyatakan meski menaruh dendam, namun dirinya tidak pernah berencana membunuh kekasihnya itu. Sejumlah alat bukti yang ditemukan memberikan alasan kuat bagi polisi menjerat AR dengan pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Selain itu, AR juga dijerat pasal 365 KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Ancaman pidana maksimalnya berupa kurungan penjara selama 15 tahun. Penyidik melapis persangka terhadap AR dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ini pembunuhan tunggal atau dengan teman yang lainnya? Sampai saat ini kita menemukan pelaku ini tunggal. Jadi karena mereka memang bersama, pelaku ini seorang diri dan korban ini seorang diri. Tayangan tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Fokus Kasus. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna untuk Anda. Sampai jumpa.